Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mastura dengan NPM 231010300177. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya ambil dari kasus analisis dampak dari tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat. Nah, tambang emas ilegal di Aceh Barat ini menjadi isu lingkungan politik yang dimana dia itu bukan hanya mencemari lingkungan, tapi dia juga mengganggu ekosistem lainnya. Terus juga kayak dia tuh menimbulkan kerusakan bukan dari segi lingkungan, tapi kayak ekonomi, hukum. Aktivitas hal ini tuh sering terjadi di Kabupaten Aceh Barat, yaitu lebih tepatnya di daerah Sungai Mas atau Pantai Cermen. Nah, masalah utamanya tuh ialah karena terdapatnya air merkuri, raksa, kayak dia tuh dalam proses permunian emas. Dia tuh untuk kayak mana ya, karena ada air itu tuh dia sudah mencemari sekitarnya tuh, dan juga tuh ada alat berat yang dimana tuh udah jelas-jelas tuh dilarang untuk masuk ke daerah tersebut, tapi karena sudah masuk jadinya tuh bikin warga sekitar atau lingkungan sekitar tuh kayak longsor, terus kan jadinya dia kayak merusak hutan lindung, terus juga dia banjir akibat tuh hilangnya rasa, gara-gara ada alat berat tuh hilangnya rasa penyangga alami. Isu kajiannya yang dimana tambang emas ilegal di Aceh Barat nih, dia tuh itu bukan hanya lingkungan yang rusak, melainkan juga warga sekitar tersebut itu juga merasakan hal yang tidak enak. Maksudnya tuh dengan adanya seperti kayak karena air merkuri atau air raksanya, kan zat ini tuh dia tuh kan sulit terurai. Terus dia masuk ke rantai makanan dan itu membuat kesehatan masyarakat bisa terganggu. Akibat penambangan ini kan adanya kerusakan hutan, terus hutannya tuh jadi gundul, rawan, longsor, banjir. Terus kan kayak juga mempercepat perubahan iklim, dan juga akibat penambangan emas ilegal ini tuh menimbulkan konflik antara warga dengan warga dengan aparat. Jadinya tuh bahkan ada anak-anak tuh payah putus sekolah akibat anak-anak harus ikut menambang. Pemerintah Aceh, Kabupaten Aceh Barat itu sudah melakukan upaya berbagai penertiban, tapi karena tetap marak, karena juga lemahnya pengawasan, jadinya tuh atau dugaan-dugaan dari keterlibatan oknum-oknum tertentu, kondisi ini tuh menunjukkan bukan hanya tentang isu lingkungan, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan tata kelola yang sudah sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dari beberapa teori, salah satunya itu ada teori tata kelola yang dimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan juga kegagalan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat ini itu kan bisa mencerminkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan lingkungan. Dalam perspektif liberalisme, melihat bahwa keterlibatan masyarakat lokal itu sangat penting untuk adanya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak tergantung pada tambang emas ilegal, asing melihat dari daerah sana aja, terus menjadi solusi jangka panjang. Kerjasama dengan akademisi, media massa bisa menjadi alat untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih tegas dan transparan, dan itu menurut perspektif dari liberalisme tentang tambang emas ilegal di Aceh Barat. Nah, pemetaan kasus itu bisa kita lihat di sini. Beberapa poin yang sudah saya atur di tabel. Sudah pasti paling sering itu tambang emas itu terjadi di Sungai Mas, kecamatan Sungai Mas. Dia itu aktivitas peti dengan alat berat dan pergerakan sungai, dan aktornya itu salah satunya juga ada dari warga negara asing yang dilihat dari warga lokal di tersebut. Terus juga ada aparat penegakan hukum, pemerintah, pelaku lokal atau warga di daerah tersebut. Di sini bisa kita lihat pemetaannya. Dari rekomendasi kebijakan itu ada yang pertama, dari beberapa itu ada yang pertama itu penertiban tambang ilegal secara konsisten, yang dimana tuh pemerintah daerah dengan TNI atau Polri itu harus melakukan rutin patroli atau operasi penertiban tambang ilegal.
bukan hanya sekali, tetapi perlu pengawasan berkelanjutan agar pelaku tidak kembali beroperasi. Dan juga ada yang kedua itu ada kemitraan dengan LSM dan akademisi, yang dimana tuh pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan LSM dan atau universitas supaya bisa melihat pemetaan yang wilayah rawan tambang ilegal, meneliti dampaknya dan mencari solusi berbasis komunitas. Jadinya di situ beberapa saran, dua saran rekomendasi kebijakan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.